Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya, kenalkan nama saya Nasrullah dengan NIM 10323111046. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester untuk terkait mata kuliah di hidrogeologi tambang. Jadi di sini saya akan memaparkan terkait eh, permasalahan ataupun review jurnal ataupun artikel dari tugas di mata kuliah hidrogeologi tambang sebelumnya. Oke, mungkin langsung kita mulai saja untuk slide yang kedua. Nah, di sini untuk judul artikel yang saya kaji ataupun yang saya akan paparkan itu totalnya ada dua. Yang pertama itu mengenai hidrogeologi dan hidrokimia air tanah pada area penambangan emas tradisional di Kalirejo, Kulon Progo. Lalu yang kedua itu ada artikel yang berjudul pemodelan air tanah dan juga neraca air tanah serta dampak penambangan batubara open pit di Muara Lawa. Oke, mungkin langsung kita next juga. Nah, untuk pertama di artikel pertama untuk teori terkait itu yang pertama itu hidrogeologi mempelajari keberadaan, pergerakan dan juga kualitas air tanah. Lalu untuk teori terkait pada artikel pertama itu ada aquifer kaan ataupun fracture rock aquifer yang dimana terbentuk pada batuan yang mengalami rekan dan juga pelapukan. Lalu teori yang terkait pada artikel pertama yang ketiga itu ada hidrokimia air tanah yang digunakan untuk mengetahui karakteristik kimia dan juga proses interaksi air batuan. Lalu yang terakhir itu ada aktivitas penambangan emas tradisional yang menggunakan merkuri berpotensi memengaruhi kualitas air tanah. Lalu untuk permasalahan pada artikel yang pertama ini ada beberapa permasalahan, salah satunya yaitu potensi pencemaran air tanah akibat aktivitas penambangan emas rakyat. Lalu yang kedua itu ada kandungan sulfat yang meningkatkan karena oksidasi mineral akibat dari mineral sulfida. Lalu yang terakhir itu untuk permasalahan terkait pada artikel pertama, yakni ketersediaan air tanah itu terbatas dikarenakan didominasi batuan andesit dengan aquifer rekan yang sempit. Nah, mungkin langsung kita next saja. Lalu yang terakhir itu perihal review artikel. Nah, di mana untuk review artikel pada artikel pertama itu ada beberapa. Contohnya yang pertama itu air tanah berasal dari aquifer dangkal dari hasil pelapukan dan juga rekan batuan. Lalu yang kedua itu ada arah aliran air tanah yang menuju barat daya sehingga mengikuti arah dari topografi. Nah, tipe air tanah pada dominan ini yakni itu ada Ca, HCO3 yang dimana dari unsur kimia tersebut dimaknai dengan kalsium hingga hidrogen karbonat. Lalu untuk review artikel yang ketiga itu sebagian lokasi menunjukkan kadar sulfat tinggi akibat alterasi hidrotermal dan juga aktivitas penambangan pada lokasi penambangan tersebut. Dan untuk review artikel yang terakhir itu secara umum kualitas air tanah pada lokasi penambangan itu masih tergolong air tawar dengan pH rendah. Oke, mungkin kita next saja. Kita lanjut untuk review pada artikel yang kedua. Yang pertama itu kita masuk ke pembahasan mengenai teori terkait. Untuk teori terkait pada artikel kedua ini ada 4 untuk topik pembahasannya. Yang pertama itu mengenai air tanah mengalir dari daerah imbuhan atau recharge itu menuju ke daerah lapisan atau discharge. Lalu yang kedua itu penambangan open pit dapat mengubah muka air tanah dan juga pola pada air tanah. Dan yang ketiga ada neraca air tanah itu digunakan untuk menghitung keseimbangan antara imbuhan dan juga pelepasan air tanah. Lalu untuk teori terkait pada artikel kedua yang terakhir itu ada pemodelan air tanah itu menggunakan perangkat lunak visual yaitu MATFlow, mana fungsi dari software tersebut digunakan untuk memprediksi perubahan sistem hidrogeologi pada lokasi penambangan tersebut. Kita lanjut pada permasalahan pada artikel yang kedua, itu ada 3. Yang pertama itu pada penambangan terbuka itu mengubah kondisi geologi dan juga hidrogeologi. Lalu yang kedua itu terjadi perubahan arah aliran air tanah menuju ke pit tambang. Lalu yang terakhir itu ada penurunan dari muka air tanah akibat pemotongan lapisan aquifer oleh pit tambang. Oke, yang terakhir itu review artikel pada artikel yang kedua. Jadi yang pertama itu ada sistem air tanah tersusun atas aquifer, aquiter dan juga aquiclut. Lalu yang kedua ada aquifer utama berada pada lapisan batu pasir. Selanjutnya itu ada sebelum penambangan pada aliran tanah itu bergerak menuju sungai-sungai utama pada lokasi penambangan. Dan yang keempat setelah penambangan air tanah itu cenderung mengalir ke arah pit.
Lalu selanjutnya itu pada neraca air tanah itu meningkatkan signifikan dari 5.870 meter kubik per hari itu menjadi 31.241 meter kubik per hari. Itu akibat aktivitas penambangan pada lokasi tersebut. Lalu yang terakhir itu pada penelitian di artikel kedua ini itu cukup menunjukkan bahwasanya pada penambangan open pit ini memberikan dampak besar terhadap kualitas dan juga pola aliran air tanah yang berada di sekitar lokasi pada penambangan tersebut. Jadi kita masuk ke bagian akhir, yakni kesimpulan secara umum pada kedua artikel tersebut, yang dimana kedua artikel tersebut menunjukkan bahwa pada aktivitas penambangan itu dapat mempengaruhi sistem hidrogeologi, yang dimana terutama pada tambang emas tradisional, dampak utama terlihat itu pada kualitas air tanah melalui peningkatan kandungan sulfatnya. Sedangkan pada tambang batu bara open pit, dampak terbesar itu terjadi pada perubahan muka air tanah, pola aliran air tanah, dan juga neraca air tanahnya. Nah, maka sebab dari itu, pengelolaan hidrogeologi ini sangat baik diperlukan dan juga sangat wajib untuk diterapkan. Mengapa demikian? Karena hal tersebut digunakan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air dan juga meminimalkan dampak lingkungan akibat proses penambangan baik di mineral ataupun batu bara. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dan juga paparan dari saya. Mohon Nantinya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.